Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas luar kelas hari keempat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Kita harus menyapa dan menyambut murid dengan keadaan yang bahagia, senang, bersemangat agar murid tersebut juga bersemangat saat mengikuti kegiatan Bimba. Yang kedua yaitu bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba interview. Kita sebagai motivator biasanya akan menyapa terlebih dahulu anak tersebut, lalu bertanya, membuat anak tersebut nyaman dulu bersama kita, barulah kita masuk ke modul pembelajaran. Yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan. Caranya dengan membuat situasinya senang, menyenangkan, dengan cara membuat pendekatan terlebih dahulu kepada anak tersebut agar anak tersebut merasa nyaman dan mampu mengikuti pembelajaran yang sepenuhnya fun learning. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog. Biasanya kita melakukan pendekatan terlebih dahulu, pendekatan terhadap anak tersebut. Atau biasanya kita juga memulai dengan menyapa mereka seperti begini. Kan anak muridnya itu bernama namanya Kakak Aida, jadi kita begini, Kakak Aida, halo Kakak Aida, sedang apa, lagi ngapain nih, udah makan belum? Itu cara kita berdialog awal, kita menanyakan si anak sampai mereka merasa nyaman, terus kita mulai masuk ke modul pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Kita itu harus memberikan reward atau motivasi terhadap anak tersebut agar anak tersebut juga senang dengan pembelajaran mereka. Contohnya begini, wah Kakak Aida rajin banget ya belajarnya. Wah rajin banget Kakak Aida, wah hebat. Wah yuk kita mulai lagi yuk. Begitu kita harus memberikan reward atau motivasi terhadap anak tersebut agar anak tersebut juga senang saat melakukan pembelajaran dan lebih termotivasi lagi untuk meningkatkan minat baca mereka. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba. Ekspresinya itu sangat ekspresif, sangat bahagia, sangat membuat suasana yang menyenangkan. Terus sikapnya tentunya harus baik, harus perhatian, dan juga membuat anak itu merasa nyaman dengan proses pembelajarannya. Dan yang selanjutnya penampilan motivator selama kegiatan Bimba harus rapi agar anak tersebut juga senang melihat kita begitu, bersemangat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan. Tentunya kita harus melakukan variasi dalam pemberian modul baca agar anak tersebut tidak merasa bosan saat mengikuti proses pembelajaran. Dan juga kita harus aktif bertanya kepada anak tersebut. Misalnya kayak begini, kakak mau main modul baca-bacaan yang mana lagi? Atau kakak tadi kakak sudah MAKAN belum? Begitu, seperti itu agar anak tersebut tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan. Jadi seorang motivator ini harus membimbing dan mengarahkan kepada muridnya atau anak didiknya
anak didiknya saat bermain baca-bacaan seperti MAKAN makan, MAKAN makan. Nah, seperti begitu. Terus diganti lagi dengan kata-kata yang lain. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pengamatan terhadap murid. Pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka. Nah, biasanya dalam kegiatan pembuka ini murid yang kita ajar itu belum terlalu bersemangat, jadi kita juga harus bersemangat dalam berdialog dan bernyanyi kepada mereka agar mereka juga termotivasi dalam hal yang bernyanyi dan berdialog ini, agar mereka juga bisa senang dan fun learning saat mengikuti proses pembelajaran. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan bimbah? Nah, yang sudah saya ikuti selama ini, yaitu murid kadang di awal pertemuan itu belum semangat, tapi setelah pertemuannya sudah berjalan 10 menit ke depan, murid itu pun merasa bersemangat saat mengikuti proses pembelajaran, karena mungkin mereka masih biasalah, namanya anak-anak, jadi masih mood-moodan, jadi moodnya itu biasa turun setelah 10 menit di dalam kelas, baru dia bersemangat lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika membaca baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Nah, jadi biasanya mereka sudah ceria, sudah senang, sudah mau bermain, karena dari awalnya kita melakukan pendekatan atau berdialog dengan mereka dengan keadaan yang sepenuhnya menyenangkan. Jadi anak tersebut juga dapat merasakan senang saat bermain baca-bacaan, karena dari awalnya kita juga sebagai motivator memberikan motivasi agar mereka merasa senang, atau kita bernyanyi dulu sebelum berdialog dan bermain baca-bacaan tersebut. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Nah, kadang ada murid yang masih kayak malas-malasan untuk melakukan modul yang diberikan oleh motivator, atau biasanya mereka lebih memilih modul lain. Dari itu makanya kita memvariasikan modul yang diberikan kepada mereka, seperti kakak Aida mau main apa lagi nih, seperti begitu. Kita memberikan pilihan kepada mereka. Mereka mungkin suka menyanyi, atau suka menulis, atau suka bermain baca-bacaan lain, dan pastinya murid tersebut akan merasa senang saat mereka menyenangi kegiatan yang mereka sukai, seperti begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi karakternya di sini ada dua, ada Kak Saka sama ini Kak Aida. Kak Aida ini kalau Kak Aida ini dia ceria, biasanya juga dia ceria, tapi kadang dia mut-mutan, jadi kadang dia mau, kadang dia juga ogah-ogahan dalam mengikuti pembelajaran begitu. Tapi dia bersemangat, dia juga sangat bersemangat saat mengikuti pembelajaran yang dia senangi, misalnya menggambar, melukis, mewarnai, dia sangat suka mewarnai. Dari situ kita juga bisa belajar kalau Kak Aida ini memang dia suka mewarnai, jadi kita memberikan modul mewarnai kepada anak tersebut. Sedangkan Kak Saka ini biasanya dia itu mut-mutan orangnya, kadang dia mau atau enggak begitu. Tapi kalau Kak Saka ini dia agak lambat
menerima, mungkin juga ya karena sistemnya online, jadi suara kita itu belum kedengaran ke dia, jadi proses pembelajarannya menjadi terhambat. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasananya itu sangat menyenangkan menurut saya, karena di motivatornya tersebut memberikan suasana yang memang sepenuhnya fun learning dari Ibu Esti. Ibu Esti tersebut adalah motivator yang memegang saya dalam motivator magang. Beliau menciptakan suasana yang sepenuhnya fun learning, meskipun anak tersebut kayak mut-mutan atau mungkin tidak bersemangat, tapi beliau bisa menciptakan suasana kelas yang memang sepenuhnya menyenangkan untuk anak-anak tersebut agar mereka merasa nyaman saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Menurut saya, selama saya mengikuti proses magang ini, belum ada sedikit pun bentuk kekerasan yang saya dapatkan dari motivator tersebut. Motivator sangat-sangat baik dengan anak didiknya, begitu. Tidak ada bentuk kekerasan sama sekali yang saya lihat dari pengamatan yang saya telah jalani saat proses magang. Justru motivator memotivasi anak tersebut, memberikan bimbingan dengan sepenuhnya ikhlas, sabar dalam membimbing anak tersebut, agar anak tersebut merasa nyaman dan senang saat melakukan proses pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi nanti bersama saya Lutfi Anggraini. Terima kasih, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.